Ibu hadirin sekalian, izinkan saya membuka acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Anggota Bawaslu Republik Indonesia Bapak Muhammad Afifuddin, STHI MSI. Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur Bapak Aang Hunaifi, SHMH. Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Lamongan Bapak Miftahul Badar SUD, Bapak Tony Wijaya SH, Bapak Amin Wahyudin SPDI, Bapak M. Nadim SPDI, Bapak Ahmad Sudi SPD MPD, anggota KPU Kabupaten Lamongan Bapak Siswanto SOS. Yang kami hormati Kepala Kepolisian Resort Lamongan AKBP Harun SIK SH, Komandan Kodim 0812 Lamongan Letkol Infanteri Sidik Wianto SH MTR Han, Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan Bapak Agus Setiadi SH MH, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan Bapak M. Rois SH MHum, Ketua Panwascam 27 Kecamatan se-Kabupaten Lamongan, media massa yang datang pada hari ini, Panwascam dan PKD se-Kabupaten Lamongan yang mengikuti secara daring melalui Zoom maupun live streaming YouTube, serta hadirin dan pemirsa yang menyaksikan acara hari ini melalui kanal YouTube Bala TV. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul bersama di tempat ini yang insya Allah penuh dengan barokah dalam acara apel pengawasan dan peringatan Hari Santri 22 Oktober 2020 bersama Muhammad Afifuddin STHI MSI, anggota Bawaslu Republik Indonesia. Semoga acara ini diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Selamat datang kepada Bapak Bupati Lamongan Bapak Haji Fadli SHMM. Dilanjutkan dengan penyematan tanda kehormatan kepada Bapak Bupati Lamongan oleh Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Lamongan. Kepada anggota Bawaslu Republik Indonesia, Forkopimda Kabupaten Lamongan, Ketua dan anggota serta Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan diharapkan untuk mendokumentasi terlebih dahulu. Kepada yang terhormat Bupati Lamongan Bapak Haji Fadli SHMM, izinkan saya melanjutkan acara pada hari ini. Kepada yang terhormat Kepala Kepolisian Resort Lamongan AKBP Harun SIK SH, Komandan Kodim 0812 Lamongan Letkol Infanteri Sidik Wianto SH MTR Han, Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan Bapak Agus Setiadi SHMH, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan Bapak M. Rois SHMHum,
Ketua Panwascam 27 Kecamatan se-Kabupaten Lamongan, media massa, Panwascam dan PKD se-Kabupaten Lamongan, serta hadirin pemirsa yang menyaksikan lewat kanal YouTube Bala TV. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada acara apel pengawasan dan peringatan Hari Santri 22 Oktober 2020 bersama Muhammad Afifuddin, STHI, MSI, anggota Bawaslu Republik Indonesia. Semoga acara ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Kedua, salawat serta salam kita curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk dan suri tauladan kepada kita semua sehingga kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Bapak Ibu hadirin sekalian, susunan acara pada hari ini terdiri dari satu, pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Pengawas Pemilu, keempat selawat Nabi, yang kelima sambutan dan laporan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Lamongan, yang keenam penandatanganan nota motivasi pengawasan, yang ketujuh sambutan-sambutan, yang kedelapan amanat dan pengarahan, diakhiri dengan doa dan penutup. Hadirin undangan yang berbahagia, acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara bersama dengan membaca Al-Fatihah. Semoga acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Selesai. Dilanjutkan dengan acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Samsul. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa auha rabbuka ilan nakhli an ittakhidhi minal jibali buyuta Thumma kuli min kulli samarati fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh
mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Semoga pembaca dan pendengar mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Pengawas Pemilu dipandu oleh sahabat Dina Nurul Afifah. Kepadanya disilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia. Di pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Harapan dan kami pun berdiri, harapan reformasi berhenti, ayo awasi, tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi,
bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Nasib bangsa bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Nasib bangsa bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih disampaikan hadirin dimohon duduk kembali.
الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوا على النبي محمد. Terima kasih disampaikan. Acara yang kelima, penandatanganan nota motivasi pengawasan oleh Bapak Haji Fadli SHMM dan Bapak Muhammad Afifuddin STHI MSI. Kepada panitia disilahkan menyiapkan penandatanganan. Kepada Bapak Haji Fadli SHMM dan Bapak Muhammad Afifuddin STHI MSI dimohon maju melakukan penandatanganan didampingi oleh Forkopimda Kabupaten Lamongan, Ketua dan anggota serta Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan beserta KPU Kabupaten Lamongan. Kepada Bapak Haji Fadli SHMM dan Bapak Muhammad Afifuddin STHI MSI disilahkan kembali ke tempat duduk beserta seluruh pendamping. Acara selanjutnya sambutan.
Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Lamongan kepada Bapak Miftahul Badar, SUD. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala amma ba'd. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Lamongan, Bapak Haji Fadli SHMM. Yang terhormat Bapak Muhammad Afifuddin, Pimpinan Bawaslu Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Angku Naifi, Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Yang terhormat jajaran Forkopimda Kabupaten Lamongan, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Lamongan, Bapak Kajari atau yang mewakili, Bapak Dandim atau yang mewakili, Bapak Kapolres atau yang mewakili. Yang terhormat kolega kami, Ketua KPU Kabupaten Lamongan, Bapak Siswanto. Yang saya hormati teman-teman anggota Bawaslu Kabupaten Lamongan, Bapak Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan, teman-teman dari media massa, serta dari santriwan, santriwati, sahabat-sahabat dari Panwas Kecamatan se-Kabupaten Lamongan yang dalam hal ini hadir secara virtual adalah Ketua Panwascam se-Kabupaten Lamongan, sementara jajaran Panwascam yang lain bersama pengawas kelurahan desa mengikuti secara virtual. Hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, alhamdulillah siang hari ini merupakan hari yang istimewa bagi kami di jajaran pengawas pemilu Kabupaten Lamongan. Keistimewaan yang pertama itu adalah pertama kita kedatangan dua tamu istimewa sekaligus. Dalam hal ini Bapak Muhammad Aifuddin dari Bawaslu Republik Indonesia sekaligus Bapak Bupati Kabupaten Lamongan juga berkenan hadir dalam rangka kegiatan pengawasan partisipatif yang dikemas dalam tema santri mengawasi, yang sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Santri Nasional. Niki sakjane kula niki ya gak patek santri, tapi karena kebetulan hari ini peringatan Hari Santri, maka saya juga macak bebetan, meskipun bebetan saya juga agak kedodoran. Jadi nanti kalau ada bebetan saya yang kedodoran, ya mohon maaf hadirin sekalian. Hadirin sekalian saya hormati, jadi hari ini kami dari Bawaslu Kabupaten Lamongan ingin mengusung semangat peringatan Hari Santri Nasional pada tahun 2020 ini sebagai semangat, sebagai salah satu inspirasi bagi kami untuk melakukan pengawasan. Tadi Pak Afif sudah berkenan untuk memberikan sebuah nota motivasi pengawasan yang kira-kira kurang lebihnya itu kalau diterjemahkan berbunyi bahwa mencegah itu lebih baik daripada menindak. Kalau kata teman-teman saya yang santri itu ada bahasa Arabnya juga. Jadi salah satunya berbunyi ad-daf'u aqwa minar raf'i, bahwa menolak atau mencegah itu haruslah lebih diutamakan daripada penindakan.
Teman-teman sekalian saya hormati, hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Salah satunya inspirasi itulah yang memberi pelajaran bagi kami di pengawas pemilu. Bagaimana kemudian dalam Pilkada 2020 khususnya di Kabupaten Lamongan, kegiatan-kegiatan pencegahan bisa berjalan optimal. Jadi upaya-upaya penggalangan terhadap berbagai potensi kerawanan bisa kita laksanakan. Sebagaimana kita ketahui bersama hadirin sekalian, jadi mulai dari Desember 2019 kita semua sudah mulai mempersiapkan kegiatan pelaksanaan Pilkada di 2020. Mulai dari rekrutmen penyelenggara sampai kemudian pendaftaran pasangan calon perseorangan, kemudian pemutakhiran daftar pemilih, terus kemudian pencalonan, dan hari ini adalah hari kampanye, masa-masa kampanye. Dan sebentar lagi yang kurang lebih sekitar 45 harian lagi kita akan memasuki masa puncak Pilkada 2020, yakni pemungutan dan pemungutan suara. Sebagai laporan kami sampaikan kepada Bapak Muhammad Aifuddin bahwa di Lamongan ada 81 panwas kecamatan dengan didukung dari jajaran kesekretariatan sebanyak 6 orang per panwascam. Terus kemudian untuk pengawas kelurahan atau desa di Lamongan ada sebanyak 473 pengawas kelurahan atau desa. Kebetulan satu jajaran pengawas kelurahan desa kami ada yang meninggal. Baru kemarin 7 hari meninggalnya. Jadi masih terjadi kekosongan dan insya Allah akan segera kami laksanakan tindak lanjutnya. Hadirin sekalian, Pak Bupati, Pak Muhammad Aifuddin, bahwa kegiatan-kegiatan yang telah kami laksanakan dalam rangka upaya mempersiapkan Pilkada 2020 di Kabupaten Lamongan, secara khusus misalnya alhamdulillah kami sudah mendapat banyak dukungan khususnya dari jajaran Forkopimda, terutama misalnya di tingkat kecamatan, mulai dari sarana prasarana perkantoran bahkan sampai sumber daya manusia. Juga kesolidan, ngapunten niki radi sensitif anjen kula niki ewuh. Juga kesolidan teman-teman di jajaran Gakumdu Kabupaten Lamongan, dari kejaksaan, dari kepolisian. Hampir setiap minggu kami di jajaran Gakumdu terdiri dari unsur Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan selalu ada pertemuan. Jadi insya Allah minggu depan juga akan ada lagi khususnya terkait dengan update hasil-hasil pengawasan terkini. Dan alhamdulillah kemarin di kegiatan Lamongan, di Kabupaten Lamongan yang dipimpin secara langsung oleh Bapak Bupati juga telah dilaksanakan ikrar netralitas ASN di Pendopo Kabupaten Lamongan sebagai penegasan bahwa ASN di Kabupaten Lamongan siap untuk menjaga netralitasnya, dan seluruh lapisan masyarakat juga siap menjaga teman-teman ASN untuk konsisten pada netralitasnya. Hadirin sekalian saya hormati, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan sebagai sambutan sekaligus laporan. Jadi sekali lagi bahwa acara ini selain hadirin yang hadir secara offline di ruangan ini, juga diikuti oleh teman-teman di panwas kecamatan yang menghadirkan pengawas kelurahan desa dan santri di tempat masing-masing untuk mengikuti kegiatan secara daring. Atas semua kesalahan selama pelaksanaan acara ini, kami menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Karena kalau boleh kami sampaikan bahwa ini kali pertama Bawaslu Kabupaten Lamongan melaksanakan acara secara tatap muka dan secara online.
Jadi biasanya itu kalau online ya online semua, kalau offline ya offline semua. Nah ini secara offline tapi juga ada online-nya. Nah atas semua kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas semua dukungan. Terima kasih kepada Bapak Bupati, kepada segenap jajaran Forkopimda, kepada Bapak Muhammad Aifuddin khususnya, kepada Bapak Angkunevi yang telah berkenan untuk mendukung, untuk membersamai, untuk membina Bawaslu Kabupaten Lamongan. Semoga kita bisa lebih baik. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur kepada Bapak Aang Hunaifi, SH.MH. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati anggota Bawaslu Republik Indonesia Bapak Muhammad Afifuddin, yang kami muliakan dan kami hormati Bupati Kabupaten Lamongan Pak Haji Fadli dan segenap jajaran Forkopimda yang hadir, Ketua dan anggota KPU Kabupaten Lamongan Pak Sis ya yang hadir, kemudian Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Lamongan selaku Saudul Bed, tuan rumah penyelenggara kegiatan apel pengawasan bertepatan pula dengan kegiatan peringatan Hari Santri Nasional. Ketua Panwascam terundang 27 kecamatan beserta jajaran anggota yang mengikuti secara daring di setiap kantor kecamatan. Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan media dan beberapa pihak yang terundang pada kegiatan kali ini, tanpa mengurangi rasa hormat, kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun sangat berterima kasih apa yang sudah digagas oleh sahabat Bawaslu di Kabupaten Lamongan dalam rangka kegiatan meningkatkan soliditas, meningkatkan kapasitas dalam rangka melakukan pengawasan pada penyelenggaraan Pilkada 2020 yang untuk tahun ini diselenggarakan pada situasi yang berbeda, di mana situasinya kita harus taat pada protokol kesehatan, harus mampu untuk memperhatikan potensi terkait dengan penyebaran virus COVID-19 dan lain sebagainya, sehingga harus menginisiasi beberapa hal kaitannya pertemuan yang tidak boleh lebih dari 50 orang dan lain sebagainya. Itu sangat kita perhatikan. Untuk itu pada momentum sakral ini semangat untuk memperingati Hari Santri mudah-mudahan akan menambah motivasi jajaran pengawas di seluruh Kabupaten Lamongan dan soliditas semua pihak di Kabupaten Lamongan untuk mengawal sama-sama proses demokrasi di Kabupaten Lamongan. Terima kasih Pak Bupati dan jajaran Forkopimda yang sudah luar biasa menurut kami memfasilitasi jajaran Bawaslu Kabupaten Lamongan berkomitmen untuk menegakkan netralitas aparatur sipil negara dan supporting di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa kelurahan. Jadi Pak Bupati, kalau laporan dari 19 kabupaten kota ini yang nggak pernah saya cek itu laporannya kawan-kawan Kabupaten Lamongan. Artinya kalau Kabupaten Lamongan menyampaikan ada dugaan pelanggaran jumlahnya 6 gitu, nggak saya konfirmasi lagi karena saya tahu betul jajaran di tingkat kecamatan, jajaran di tingkat desa kelurahan benar-benar luar biasa melakukan aktivitas pengawasan di mana secara langsung harus dilakukan. Itu berbeda dengan kabupaten kota yang lain, pasti saya konfirmasi kembali, benar angkanya sekian, benar dugaan pelanggarannya sekian. Itu yang membuat Lamongan itu berbeda dengan kabupaten kota yang lain.
Mudah-mudahan performa baik itu mampu dijaga oleh jajaran sahabat Bawaslu di semua tingkatan untuk kemudian menghasilkan proses demokrasi yang baik, menghasilkan pemimpin yang mampu membawa kemajuan di Kabupaten Lamongan. Amin. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih Pak Muhammad Afifuddin sedia berkunjung di Kabupaten Lamongan. Kebetulan saya ini pendatang di Kabupaten Lamongan, Pak Afif. Jadi agak-agak sedikit menjadi tuan rumah lah. Ya, walaupun mau ngajak mampir agak jauh rumahnya kan. Itu tapi senang sekali bisa bersama Pak Afif. Mudah-mudahan nanti juga bisa mendampingi Pak Afif untuk berziarah ke beberapa titik makam waliullah di wilayah Kabupaten Lamongan untuk mendapat keberkahan. Amin. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Bupati Lamongan kepada Bapak Haji Fadli SHMM. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati anggota Bawaslu Republik Indonesia, sahabat Muhammad Afifuddin, juga Bawaslu Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Lamongan, jajaran Forkopimda atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua atau dari Komisioner KPU, Ketua Bawaslu Kabupaten beserta seluruh jajarannya, hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Kita berkumpul di Grand Mahkota Kabupaten Lamongan, tentunya dalam suasana yang cukup ceria. Semoga semuanya yang hadir di sini selalu mendapatkan petunjuk dan ridho dari Allah SWT. Apalagi hari ini bertepatan dengan Hari Santri. Hari Santri yang kelima. Hari Santri yang kelima sejak ditetapkannya Hari Santri 22 Oktober. Tapi sebetulnya Hari Santri hari ini adalah Hari Santri yang ke-75. Karena pada saat itu ditetapkan 22 Oktober 1945 oleh beliau-beliau, oleh Mbah Hasyim Asy'ari dan seluruh kerabatnya yang pada saat itu berjuang untuk melawan penjajah. Perjuangan itu harus terus menerus sampai dengan saat ini. Termasuk santrinya Ketua Bawaslu Lamongan ini. Ya. Sekarang berjuang sebagai Ketua Bawaslu, begitu juga berjuang dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Jadi
saat ini alhamdulillah berbicara COVID-19 di Lamongan terus tambah turun. Yang terkonfirmasi tambah turun. Minggu ini Lamongan sudah masuk pada zona kuning. Beberapa waktu yang lalu sempat kuning, tapi naik lagi ke orange. Beberapa minggu sekarang kuning. Ya, harapan saya bulan depan harus hijau. Nah, biar nanti kalau hijau teman-teman Panwas ya, tidak harus dirapit. Kan itu. Tapi ya kan kemarin saya mendengarkan ya nanti 2 minggu sebelum hari H dilakukan rapid kan. Ya, kalau ini sudah hijau mestinya nggak perlu dirapit. Ya, makanya itu tinggal perjalanan ini lancar apa enggak. Ya, dari situ. Makanya sekarang ini karena hari santri, ya beberapa kiai selalu memberikan apa kepada saya, apa doanya apa, baca sholawat. Jadi baca sholawat itu kalau mau ada hal apa saja ya sholawat. Ya, insya Allah kalau baca sholawat pemilunya aman, COVID-nya segera hilang, nah, dan pemilu 9 Desember berjalan dengan aman dan lancar. Ya. Saya kira itu saja. Sambutan saya begitu aja. Maka itu kan. Ya. Saya terima kasih KPU, Bawaslu di Lamongan ini ya telah berjalan dengan baik. Ya kalau tadi disampaikan ada pelanggaran-pelanggaran itu memang dinamika. Nek ana pelanggaran blas yo kebarus. Sing kebarus iki kontestane apa sing kebarus iku Bawaslunya. Nah, kan gitu. Ya, jadi ya memang harus ada pelanggaran. Nek pelanggaran gak nyambet gawe. Jadi pendek kata kan begitu saja. Ya ini terima kasih dari Gakumdu yang dengan cepat ya membantu koordinasi yang baik telah dilaksanakan ya. Jadi tahapan-tahapan pemilu di Kabupaten Lamongan ya mudah-mudahan kampanye sampai dengan 5 Desember ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar ya. Memang upaya-upaya kita, jadi Bawaslu itu Panwascam ya, di lapangan itu bekerja itu 2. Yang pertama bekerja untuk bekerja sama dengan Satgas COVID. Jadi sebelum ya, soalnya pelanggaran itu tidak hanya pelanggaran masalah pemilunya, tapi kan COVID. Yang pertama COVID. Ya, tadi ya aturan-aturan yang 50 dan sebagainya, aturan-aturan tidak pakai masker dan sebagainya kan aturan COVID itu sebetulnya bukan pelanggaran pemilu, tapi kan COVID. Ya, yang kedua baru berbicara masalah pelanggarannya apa? Ya, macam-macam itu. Apa pelanggaran money politik dan ya saya tidak menyebutkan, saya juga nggak paham, tapi berbicara masalah kesalahan yang dilakukan oleh ya kontestan ya, calon itu. Jadi sebetulnya ada 2 hal itu. Yang pertama Satgas COVID, tugasnya Satgas COVID bagaimana yang terkonfirmasi positif ini habis, selesai. Nah, tugasnya yang kedua oleh Satgas bagaimana pemulihan ekonomi nasional. Ekonomi nasional karena di Lamongan ekonomi Kabupaten Lamongan ini
bagaimana berjalan dengan baik. Kemarin saya juga berdiri di sini mengumpulkan UMKM di Lamongan ini. Beberapa waktu yang lalu ya, yang sudah ekspor tidak bisa ekspor. Beberapa waktu yang lalu mem-PHK beberapa karyawannya karena sudah tidak bisa produksi. Tempat-tempat wisata tutup. Sekarang tempat wisata sudah mulai buka, tapi masih sepi. Ini kalau tenaga kerjanya dipekerjakan semua, nggak bisa bayari. Hal-hal yang demikian, makanya kita berupaya pemulihan ekonomi nasional. Ya, makanya yang selalu saya katakan, saya terima kasih. Di Lamongan ini mungkin lain dengan daerah-daerah yang lain. Kenapa? Karena Lamongan ini sumber daya alamnya luar biasa. Penghasil beras terbesar Jawa Timur itu Lamongan. Bahkan Lamongan ini dengan 1.100.000 ton gabah kering giling itu menjadikan 5 besar kabupaten di Indonesia penghasil pangan nasional. Tuh, nek penghasil beras wis nomor 1, nomor 2 ikan. Nah, ikan itu juga kita punya ikan budidaya dan ikan laut. Nek di jumlah itu juga menjadi terbesar di Jawa Timur. 140.000 ton ikan budidaya dan ikan laut. Di sektor pertanian ini penyumbang tingkat pertumbuhan ekonomi terbesar secara nasional. Kalau tadi saya sebutkan UMKM itu jatuh. Tetapi pertanian tidak jatuh. Secara nasional kuartal kedua pertumbuhan ekonomi minus 5,6%. Kemarin sampai triwulan ketiga masih minus 2,9%. Dan masih diprediksi di akhir tahun ini masih minus. Masih diperkirakan kurang lebih 1%. Tapi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian itu sampai 13%. Di sumbang pertanian 13% saja masih minus, itu di tingkat nasional. Nah, kalau di Lamongan ini PDRB Lamongan itu 35%-nya ada di sektor pertanian dan perikanan. Berarti ekonominya masih tetap tumbuh. Nanti dikurangi yang minus daripada UKM itu, mudah-mudahan plus dan minusnya itu masih banyak plusnya. Nah, kan itu. Makanya kita berupaya bagaimana di Lamongan ini dengan COVID, kita berupaya meminimalkan ya COVID ini. Kita berbicara masalah ekonomi, bagaimana ekonomi di Lamongan ini karena masyarakatnya ini PDRB kita masih berkutat pada perekonomian pertanian dan perikanan, dan ini yang akan menjadi peningkatan ekonomi masyarakat yang pertumbuhannya lebih besar. Oleh karena itu saya sampaikan terima kasih baik dari jajaran KPU maupun Bawaslu yang terus berupaya meningkatkan kelancaran, keamanan di dalam proses tahapan-tahapan pemilu. Kemarin sudah ditetapkan 1 juta, berapa itu pemilih? 1.038.000. Ya, itu kan ya tidak sedikit ya. Itu masih angka sementara ya. Ya, mudah-mudahan tidak berubah lagi. Ya, jadi nanti saya yakin itu di Lamongan dengan kondisi yang aman dan kondusif, pemilu berjalan aman, bebas, langsung, umum dan rahasia, jurdil, ya ini bisa terlaksana dengan baik dan terpilihlah calon-calon pemimpin yang akan mampu menakodai di Kabupaten Lamongan ini. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya amanat dan pengarahan oleh Bawaslu Republik Indonesia
Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Afifuddin, STHI, MSI. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin buka masker ya, biar ketahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pembukaan khusus hari santri ini harus ada Arab-Arabnya Pak Bupati. Yang sama-sama kita muliakan Pak Bupati, Pak Fadli, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Lamongan Pak Abdul Ghafur, pimpinan TNI, Polri, Forkopimda, yang sama-sama kita hormati anggota Bawaslu Jawa Timur Pak Anggun Evi, dan juga Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Lamongan, tuan rumah kegiatan ini. Yang saya banggakan, saya cintai jajaran pengawas kecamatan dan juga pengawas desa kelurahan, baik yang hadir di forum ini secara langsung ataupun yang menghadiri mengikuti kegiatan ini secara daring, secara online. Puji syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pada peringatan Hari Santri ini kita bisa silaturahim, khususnya saya ke Lamongan sudah lama sekali tidak ke sini. Saya ini aslinya Sidoarjo Pak Bupati, tapi sejak SD sudah tidak di Sidoarjo. Jadi saya tahun 86 ya, 86 itu pokoknya setelah SD langsung keluar dari Sidoarjo. SMP-nya di Mojokerto, SMA-nya di Jember, kuliahnya di Ciputat sama di Salemba di Jakarta. Jadi kalau di sana ada formala, kan? Forum mahasiswa Lamongan, masyarakat Lamongan luar biasa. Dan saya ini sering ke seluruh daerah, tidak hanya di ibu kota provinsi, tapi banyak kali daerah di Indonesia. Pasti ketemu warganya Pak Bupati. Itu menunjukkan bahwa salah satu penopang ekonomi rakyat itu warga Lamongan. Sampai di Sulawesi Barat, sampai di Kalimantan Utara, provinsi paling muda, ketemu itu Pak. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada hari yang baik ini kita bisa silaturahim. Ada sedikit saja yang ingin saya sampaikan, tentu karena pilkada ini dilakukan di saat wabah, di saat pandemi, ini situasi yang tidak mudah. Tetapi sesuatu yang tidak mudah itu bukan seluruhnya mustahil. Kenapa tadi menjadi concern kita hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pilkada sekarang harus dihubungkan, harus diperhatikan, yaitu soal protokol kesehatan. Kenapa? Karena salah satu kesepakatan untuk membuka portal pilkada yang sudah ditutup tadinya dari bulan Maret sampai Juni 15, kemudian dibuka lagi, itu adalah dasarnya kesepakatan untuk menjamin terfasilitasinya protokol kesehatan. KPU, mohon maaf yang saya hormati anggota KPU Lamongan, agak-agak kelupaan tadi soalnya kawan ini. Kalau protokol kesehatannya dijamin boleh lanjut. Jadi portalnya ini boleh dibuka tapi protokol kesehatannya dipastikan. Maka KPU mengajukan
berapa biaya untuk melindungi jajaran, masker dan seterusnya. Bawaslu juga begitu. Nah, ini dalam kaidah santri disebut apa ya? Al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Ini kita hubung-hubungkan dengan hari santri pokoknya. Perintah untuk melanjutkan pilkada ini bisa dilakukan kalau keterpenuhan protokol kesehatannya dijamin. Memerintah melanjutkan pilkada di saat pandemi tanpa membekali protokol kesehatan itu namanya bunuh diri jamaah. Karena kita nggak tahu siapa yang kemudian kena virus ini dan seterusnya. Jadi kelenturan kita memahami situasi pilkada yang tidak mudah ini kita akan bisa dapatkan banyak sekali kaidah-kaidah keagamaan khas santri. Bagaimana melanjutkan pilkada ini harus memedomani apa yang kita sebut dengan protokol kesehatan. Kalau tidak bahaya, Pak. Sementara keselamatan jiwa kita semua itu salah satu dari 5 hak dasar yang harus dijaga dalam agama. Sebagaimana kata Imam Asy-Syatibi, kita harus menjaga akal, menjaga turunan, apalagi salah satunya menjaga jiwa, intinya begitu. Ada 5 hal yang harus menjadi hak dasar kita. Salah satunya adalah keselamatan jiwa kita, yang dalam kategori supremasi hukum, hukum tertinggi adalah keselamatan jiwa. Jadi ada semua penjelasannya. Jadi kenapa pilkada ini jadi ribet, juga ngawasi urusan prokes, urusan orang pakai masker, KPU nggak pakai masker disemprit. Kumpul-kumpul banyak lebih dari 50 nggak boleh. Itu karena menyesuaikan portal yang dibuka tadi. Kesepakatan yang dibuat 2 hari 2 malam, Pak, kita nggak tidur melakukan penyesuaian aturan. Kemudian oranglah teriak-teriak, didiskualifikasi saja orang yang melanggar protokol kesehatan. Loh, begini. Pilkada ini dilakukan di saat wabah atau tidak, aturan undang-undangnya sama. Undang-Undang 10 tentang pilkada. Tidak ada undang-undang yang baru yang mengatur soal pilkada. Adapun aturan lainnya itu hanya ada di bawahnya, PKPU, Perbawaslu, yang isinya pasti tidak boleh melanggar undang-undang. Tidak boleh melanggar ini, dalam tanda kutip, kitab suci utama. Kalau dalam Undang-Undang 10 yang namanya diskualifikasi itu, orang boleh dicoret dari calon kalau dia melakukan satu, apa yang disebut pelanggaran politik uang yang terstruktur, sistematis dan masif. Atau 2, dia melakukan mutasi dalam masa 6 bulan ketika dia petahana, 6 bulan sebelum ditetapkan calon sampai nanti dilantik melakukan mutasi tanpa seizin Menteri Dalam Negeri, atau memberikan kebijakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Sudah ada 6 daerah yang kita rekomendasikan untuk ada diskualifikasi. 5 diantaranya soal mutasi, 1 diantaranya soal kebijakan yang menguntungkan paslon. Di Ogan Ilir, di Banggai, Ogan Ilir yang direkomendasikan karena sembako dibagi, itu dampaknya diskualifikasi. Sekarang KPU-nya bingung, Pak. Surat suara belum bisa dicetak karena satu calon yang merasa dirugikan ini kan dia akan men-challenge, nantangin di MK, di MA untuk proses mencari keadilan. Nah, yang 5 yang lainnya tidak ditindaklanjut oleh KPU. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Kepatuhan terhadap aturan sebagaimana norma kita memberi kewenangan. Kenapa sih Bawaslu ini harus melakukan itu? Ya karena memang tugasnya itu. Inilah yang disebut dengan apa tadi disampaikan Bupati, bagaimana kita juga menjaga kualitas proses ini. Ya memang tugasnya pengawas. Pengawas itu nggak enak, Pak, Bapak Ibu sekalian. Saya yakin di antara kita semua diawasi hal yang sederhana aja juga nggak suka. Pak Aang keluar ke Surabaya atau ke Jakarta, pulang-pulang handphonenya dicek istrinya aja pasti juga was-was. Itu contoh orang nggak suka diawasi, handphonenya diawasi lo keringetan. Itu contoh kecil, bukan pengalaman pribadi Pak Aang. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian?
kerja pengawasan itu di mana-mana nggak disukai oleh orang yang diawasi. Cuman kita bisa meminimalisir bagaimana caranya melakukan pengawasan yang menyenangkan, tidak semua menakutkan. Kalau dalam bahasa Al-Quran ada basyiron, ada naziron. Ada kabar baik, ada kabar buruk atau ancaman. Ini sama-sama kabar. Ya, ini sama-sama sesuatu yang bisa disampaikan. Ini soal cara. At-tariqah ahammu minal madah kadang-kadang. Cara menyampaikan materi itu lebih penting kadang-kadang timbang materinya itu sendiri. Kadang-kadang kita ngomong hal sederhana caranya salah dikepoi wong, Pak. Nah, ini soal pentingnya kerjasama dengan Forkopimda, dengan Bupati, dengan semua, dengan peserta. Maka saya sarankan Bawaslu, Panwascam kalau belum punya grup WA harus bikin grup WA dengan Panwaslu setingkat dan juga PPK dan semua LO partai. Jadi nggak boleh ada grup hanya satu tim sukses bareng. Ya. Bawaslu Kabupaten dengan KPU dengan semua LO partai. Kenapa? Kalau ada kampanye, ada informasi yang perlu disampaikan dibahas bersama. Ini pengalaman yang kami lakukan saat pemilu kemarin. 01, 02, waduh nggak karu-karuan Pak, diancam ini, ancam itu, biasa itu. Inilah yang dimaksud dengan cara melakukan pencegahan. Nah, pencegahan ini Pak, kewenangannya juga diberikan ke kita, ke Bawaslu. Penindakannya juga diberikan. Pengawasannya luas sekali. Tidak semua pengawasan kita itu penindakannya ada di dalam diri Bawaslu sendiri. Contoh, Pak Bupati, sekarang ada 1.500-an kasus dugaan pelanggaran yang sebagian besar sudah ditindaklanjut. 1.300-nya itu temuan dari jajaran. Jadi kalau temuan itu ditemukan jajaran kita Bapak Ibu yang di sini diantaranya, ada juga yang sifatnya informasi dari masyarakat atau laporan. Nah, dari 1.500 itu hanya 200 yang dari laporan, selebihnya dari jajaran internal. Artinya apa? Ini berarti jajaran kita memang bekerja sebagaimana aturan memberi kewenangan. Yang menarik dari 1.500, 700-nya soal netralitas ASN. ASN yang diduga tidak netral. Nah, sudah diproses. Siapa yang memberi rekomendasi hukuman? Bukan Bawaslu, tapi KASN, Komisi Aparatur Sipil Negara. Kalau ada orang melakukan politik uang, Bawaslu mengawasi, menemukan temuan, tidak bisa dia jalan sendiri. Begitu pidana maka larinya dia harus berada bersama Gakumdu, sentra penegakan hukum terpadu. Di situ ada polisi, di situ ada jaksa, di situ ada Bawaslu. Diatur alurnya. Kalau ada pelanggaran terkait dengan apa misalnya netralitas TNI, ada POM. Kalau terkait dengan netralitas polisi ada Propam. Pengawasannya ada di kita, tapi kemudian penindakannya punya jalur masing-masing. Termasuk yang melibatkan misalnya jajaran kita sendiri. Jadi di Indonesia inilah satu-satunya lembaga penyelenggara pemilu itu yang sampai 3. Di dunia lain nggak ada, di negara lain nggak ada. Di dunia akhirat, jangan-jangan di luar negeri, di akhirat nggak ada pemilu kan, jadi nggak ada juga gitu. Ada KPU, tugasnya melakukan teknis-teknis pemilu. Ada Bawaslu mengawasi, baik mengawasi pelaksanaannya, mengawasi KPU-nya, mengawasi pesertanya. Ada DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kalau Bawaslu, KPU macam-macam dipecat Pak. Ini Dewan Pencabut SK Pak, malaikat pencabut SK. Kebetulan saya menjadi majelisnya juga di situ, aneh-aneh kasusnya Pak. Tapi artinya apa, Bapak Ibu sekalian, terutama jajaran, jangan pernah main-main melakukan tugas pengawasan. Kalau Anda main-main, sejatinya umur SK-nya bisa tidak panjang karena ada DKPP. Termasuk Pak Bupati, Ketua DPRD dan semua Forkopimda.
kalau jajaran kami ini macam-macam Pak, tidak perlu Bapak Ibu sekalian yang menyoal, akan kami soal sendiri, akan kami laporkan sendiri. Dan ini sudah banyak yang terjadi. Asalkan ada bukti dan ada hal yang memberatkan, bersih itu Pak, banyak sudah. Inilah pentingnya mekanisme kontrol, mekanisme untuk memastikan semua pengawasan berjalan baik sesuai dengan amanat undang-undang. Saya berharap pilkada di Lamongan berjalan dengan baik, semua warganya sehat, penyelenggara sehat, Pak Bupati, Ketua DPRD, Forkopimda semua sehat, pengawas, jajaran KPU sehat, pemilihnya sehat, pesertanya sehat. Jangan sampai urusan prokes hanya dibebankan ke penyelenggara. 2 minggu atau 20 hari pertama, 10 hari pertama itu pertemuan tatap muka itu sudah di 9.181 titik. Begitu minggu kedua atau 10 hari kedua tanggal 6 sampai 15 kalau nggak salah kemarin kita tarik, itu pertemuan tatap muka itu 16.000 sekian. Artinya yang namanya kampanye Pak, yang dipahami orang ya di rumah saya di mana-mana rata-rata orang membayangkan just ketemuan. Hanya karena soal prokes inilah kemudian itu dibatasi. Karena itu dibatasi maka potensi orang melakukan pertemuan kecil jadi banyak. Karena pertemuan kecil jadi banyak, tugas Bawaslunya jadi tambah berat, potensi tukaran sama tim sukses jadi tambah banyak. Maka saya sarankan bikin grup-grup untuk media komunikasi. Contoh, Bawaslu ini kan seringkali di demo Pak di RI itu. Kadang-kadang saya lihat pendemo, kira-kira yang demo ini, kita kan tahu Pak, kalau yang demo ini arahnya kira-kira ke sini, kita telepon orang-orang yang kira-kira punya akses ke orang ini apa ini? Apalagi ini demo, biarin aja lah Viv, paling juga 1 jam 2 jam, yang nggak saya temuin. Artinya Bapak Ibu sekalian, ini kan Panwascam, ya tokoh-tokoh di kecamatan, Bawaslu kabupaten, ini tokoh-tokoh di kabupaten. Bikin komunikasi yang baik. Tidak mungkin panitia lomba itu nggak kenal baik atau nggak kenal sama sekali dengan pesertanya. Misalnya kita menjadi panitia lomba apa gitu, MTQ lah. Nomor undian 10 silakan ke depan. Oh belum ada. Nomor teleponnya piro rek gak ero dhewe. Ya apa kita nggak tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan orang yang kita urusi. Maka kalau tafsirnya penyelenggara itu menjaga hubungan baik, hubungan yang sama dengan peserta. Jangan 100% diartikan harus 10 kilo jaraknya. Kalau dengan partai A kita berjarak 5 cm, dengan partai B, C, D, E, F, G jaraknya juga sama 5 cm. Itu yang dimaksud dengan menjaga jarak yang sama. Equal access, equal jarak. Jarak yang sama itu tidak harus diartikan jauh semua. Bisa dekat semua. Yang penting sama, memperlakukan peserta secara adil, secara sama. Ini yang paling penting. Jadi semangat kita bagaimana pilkada ini tetap dijalankan dengan pengawasan yang baik, melekat. Pada sisi yang lain kita semua tetap terjaga keselamatan jiwa, keselamatan raga kita, dan kita doakan sebagaimana tadi yang disampaikan Pak Bupati segera hilang total lah COVID ini dari Lamongan dan dari seluruh penjuru Nusantara. Selamat Hari Santri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alaikum minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara yang terakhir adalah doa dan penutup. Doa akan dibacakan oleh Bapak Suroto SAG. Kepadanya disilahkan. Liridha'illahi ta'ala ala hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin
salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha a'la darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najati wan nari wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa du'an mustajabah wa dan maghfuran wa rizqan halalan thayyiban mutayyiban wasi'an sahilan fid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. A'udzu bikalimati llahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimati llahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimati llahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Yanduru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Yanduru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Yanduru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga acara hari ini memberi manfaat bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin, khususnya kepada yang terhormat Bupati Lamongan Bapak Haji Fadli SHMM, anggota Bawaslu Republik Indonesia Bapak Muhammad Afifuddin STHI MSI, anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur Bapak Aang Hunayfi SHMH, Ketua DPR di Kabupaten Lamongan Bapak Haji Abdul Ghafur LC, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Juga hadirin yang menyaksikan acara ini lewat kanal YouTube kami ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun segala sesuatu yang kami tidak sengaja maupun disengaja. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Kita bisa lebih baik. Terima kasih. Untuk yang terhormat Bapak Bupati, juga Bapak anggota Bawaslu RI, anggota Bawaslu Provinsi, dimohon untuk stay terlebih dahulu untuk sesi foto bersama. Untuk Forkopimda juga dimohon untuk foto bersama terlebih dahulu Bapak Ketua DPRD Kabupaten Lamongan, Bapak ya.
Terima kasih disampaikan. Untuk seluruh hadirin dipersilakan untuk menikmati makan siang. لنقطة الدعي